Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita niat i'tikaf mengisi kekosongan kegiatan kita untuk merenungi akan ilmu agama, mudah-mudahan bertambah takwa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani menukil sebuah hikayat Syekh Ibrahim bin Adham. Suatu ketika Syekh Ibrahim bin Adham pergi berangkat ke pasar Basrah. Karena seorang ulama yang berangkat pergi ke pasar, tentu dimanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya orang-orang yang ada di pasar Basrah itu. Apa keluhan pedagang pasar Basrah kepada Syekh Ibrahim bin Adham? Kata mereka, wahai imam, tiap hari kami memohon, tiap jam kami meminta, tiap saat kami bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasa-rasanya doa yang kami panjatkan, permohonan yang kami pinta, munajat setiap saat kami tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya wahai imam? Apakah memang hati kami yang rusak? Apakah Allah tidak mendengar doa-doa kami? Apakah doa kami tidak sampai kepadanya, atau memang Allah tidak peduli dengan kami? Padahal Allah sudah berjanji di dalam ayatnya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan setiap permohonanmu. Kau meminta, kau bermunajat, kau bermohon, kata Allah, astajib lakum, pasti akan kukabulkan, pasti akan kuperkenankan. Tapi setiap hari kami mohon, tiap waktu kami meminta, rasanya tak ada doa kami yang diterima Allah. Apa sebabnya wahai Syekh? Apa sebabnya wahai imam? Nah, yang menarik jawaban Syekh terhadap pedagang pasar, dan ini menjadi renungan refleksi kepada kita malam ini. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, ya ahlal Basrah, hai penduduk Basrah, qulubukumul maut, hati kalian itu mati. Kalau hati kalian mati, doa yang kalian panjatkan kepada Allah tak sampai kepadanya. Hatimu itu mati.
Sehingga di dalam kitab itu dinukil pendapat Syekh Ibrahim bin Adham ada 10 sebab hati mati. Tapi malam ini enggak mungkin kita sampaikan ke 10 sebab itu. Mohan hanya milih bahan pertemuan ke. Di antaranya yang menyebabkan hati kalian mati, araftumullah walam ta'budulah. Kalian kenal Allah tapi kalian tak pernah menyembahnya. Kau belajar ilmu tauhid tapi kau tak ibadah. Kau kenal sifat 20, kau tahu sifat mustahil bagi Allah. Kau tahu sifat jaiz, tapi hanya sekedar tahu. Ilmu hanya sekedar harakatul aqli, bukan harakatul qalbi. Ilmu hanya sekedar untuk mengisi otak, bukan mengisi hati. Akibatnya ilmu banyak, pengetahuannya luar biasa, ibadahnya enggak ada. Kalian kenal Allah. Kalau ditanya siapa yang ciptakan langit, Allah kalian jawab. Kalau ditanya siapa yang menciptakan bumi, Allah kalian jawab. Kalau kalian ditanya siapa yang menciptakan segalanya, bahkan siapa yang menciptakan dirimu sendiri, kalian jawab Allah. Tapi hak Allah tak pernah kau tunaikan. Kewajibanmu kepada Allah tak pernah kau berikan. Hatimu mati. Kenal dia akan sifat-sifat Allah. Paham dia mana sifat-sifat yang mujmal, mana sifat-sifat yang mufassal. Tapi sayang, dia tidak ibadah kepada Allah. Padahal seorang hamba menyembah Allah, itu hak Allah sebagai Tuhan dari kita sebagai hambanya. Dan itu kewajiban kita. Kewajiban kita kepada Allah minimal 2. Ta'budullah, menyembah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka kalimat dalam surah Fatihah yang kita baca setiap saat di dalam salat, bahkan di luar salat kita, pengakuan kita kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita proklamirkan diri, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong, ya Allah. Tertibul kalimat, memang na'budu dulu baru nasta'in. Tertib ayat, tertib kalimat, memang sembah Allah baru minta kepada Allah. Tapi realitas sosial menunjukkan banyak manusia dia balik prakteknya. Dia minta hanya kepada Allah, tapi hak Allah tak pernah ia tunaikan. Tak pernah ia tunaikan hak Allah. Berdoa tapi ya saya kapur kamu doa. Nanti berdoa ke roh you bapak kau belum. Temayang dah. Ibadah han. Berdoa ju. Temayang pihana laju. Hana sinkron. Mestinya kalau kita mengaku diri kita hamba Allah, penuhilah hak Allah itu, supaya hati kita tidak mati seperti yang diungkap Syekh Ibrahim bin Adham. Orang yang kenal Allah tapi tak pernah menyembah Allah, hati mati. Hati mati apa akibatnya? Doa tak mustajabah, doa tak diterima Allah. Yang kedua, yang menyebabkan hati kita mati, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kalian baca Al-Quran tapi kalian tak pernah mengamalkan isinya. Quran kita baca tapi tak pernah mengamalkan isinya. Kita yang baca aqimis salat, kita yang enggak salat.
Kita yang baca wa atuz zakah, kita yang enggak mau menunaikan zakat. Kita yang baca lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun, kita yang pelit. Kita yang baca wa atimul hajja wal umrata lillah, punya uang, punya harta, punya kesempatan, enggak mau haji umrah, kita juga. Ayat terus kita baca tapi jauh daripada pengamalan kita. Hati mati. Padahal Quran itu bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar bacaan, tapi bagaimana dia menjadi bagian daripada kehidupan kita. Seluruh aktivitas kita ini melekat akan nilai-nilai Al-Quran di dalamnya. Kalau tidak, mati hati. Yang ketiga, qultum anna al-mautal haq wa lam tasta'iddu lah. Kalian yakin mati itu akan datang menghampiri kalian, tapi kalian tak pernah mempersiapkan kematian itu. Semua kita yakin, saya, Bapak Ibu, semua kita yang hadir ke sini, bahkan semua orang yang tidak hadir ke sini, mereka yakin bahwa mereka mati. Bahkan bukan hanya sekadar yakin, hafal ayat lagi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi walam tasta'iddulah, tak pernah dia persiapkan kematian. Bekal apa yang ia persiapkan sehingga nanti kalau mati menghadap Allah, ada bekal yang dia bawa. Kalau nanti Allah bertanya, 70 tahun usiamu di dunia, apa yang sudah kau kerjakan? 50 tahun usiamu di dunia, kembali kepadamu, bekal apa yang kau bawa? Ditanya bekal, apa jawaban kita? Kalau seandainya tidak ada amal. Padahal jangankan pulang ke akhirat, pulang kampung saja ditanya orang. Pulang kampung saja ditanya oleh orang, bawa pulang apa? Pergi ke Banda, pulang dari Banda Aceh ke Lok Semawe, ditanya orang, bawa pulang apa? Mana oleh-olehnya? Tajak Umedan, tawa ulho, ditanya legop, na oleh-oleh. Tajak Jakarta, tawa Jakarta, na oleh-oleh. Tajak Waji, tawa Yaji pun na oleh-oleh. Tawa akhirat, ditanya oleh Allah, dah oleh-oleh. Nyian menyahana dapat oleh-oleh, lebih berbahaya. Hana tapua oleh-oleh inoidonya dari Banda tawa hana tapua oleh-oleh kena oleh paling bungeh ngon tagai hana mandum paling yang dupu-dupu dan jauh Banda nyan pi kana tapai ba Facebook amdeh na depoji Tajak Umedan menanjit wadai tawa yang dupu-dupu tagai hana tapua oleh-oleh paling hana gapah pegah kriet tu tagai paling deganya. Tapi tawa ba Allah, kembali kita kepada Allah, enggak bawa oleh-oleh, enggak bawa bekal. Bukan hanya marah Allah kepada kita, Allah memberikan azab yang amat pedih kepada hamba-hambanya. Diberikan kesempatan hidup di dunia, yakin mati akan kembali kepada Allah. Tapi sayang, tak pernah dia mempersiapkan dirinya. Walam tasta'idulah, apa akibatnya? Hati mati. Ketika hati mati, mudoa diuro, mudoa waktu malam, mudoa jauh. Tiap saat mudoa, sayang doa tidak mustajabah. Yang keempat, yang menyebabkan hati mati, akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Kalian makan nikmat Tuhanmu tapi kalian tak pernah mensyukurinya. Lahir kita ke dunia tidak membawa apa-apa. Peci tidak kita bawa, baju tidak kita bawa, sarung tidak kita bawa, celana hana dapat. Sapu ada dapat, balahe telhun telanjang bulan. Hana urung balahe, baje-baje dasi-dasi nai patuna yang hana. Antum pernah tahu nyona piane. Lahir di patu hana taba, baje hana taba, peci hana taba, jakrong hana taba, sapu dan taba telanjang bulat.
ketika lahir ke dunia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, haik dapat jauh kerawat itu leung le kau. Hanjut tak mamah kalau menai kau, imamah le kau itu lok lama bah dah. Hanjut tak mamah ngan babah, icok celok tilang dah. Hanjut lam dapat jauh bu gepeh pisang lima dia jamun. Yang penting lam perut katanya bidamang rezeki Allah. Raya tu bertambah terus menerus nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mestinya diharapkan semakin banyak nikmat yang kita terima, semakin banyak syukur kita, malah sebaliknya kadang semakin banyak nikmat maka semakin ingkar kepada Allah. Nah, nanti di depan ini ukurnya tu nanti masuk Zulhijjah. Di antara ibadah yang sudah menunggu-nunggu kita, kurban namanya, udhiyah. Salah satu tempat membuktikan syukur kita yang kena di Zulhijjah. Mampu nak waitan pegah, memang payah ada pegah je no. Tabak memajino payah dapat apa ke? Peng payah dapat siap je no. Ana mungkin nuroha ada horoha ada beliau roha ada dia. Ana kesempatan. Igop lewo kampung ana muka kamengli. Sekarang kita sampaikan sebagai motivasi. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga digambarkan kan? Inna a'tayna kal kautsar. Ada yang memaknai Al-Kautsar itu telaga Al-Kautsar. Al-Kautsar itu juga disebut sebagai nikmat yang banyak. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang nikmat itu tak pernah kita duga, tak pernah kita sangka-sangka, bahkan nikmat itu kadang tak pernah kita minta. Ana pernah terlekat. Karena anak rezeki dari Allah. Tapi berapa banyak orang dia punya anak enggak pernah meminta. Antum pernah berdoa karena kat tujuh. Tapi kemudian tiga ada ni. Tak pernah dia minta, diberikan. Ada orang tiap saat gelak anak jauh-jauh lah. Tiap saat dia meminta, tiap waktu dia memohon kepada Allah, belum diberikan. Tapi ada orang menggemu doa, pidan, tak pedan ni kata, kana ni tujuh boh. Kadang ada rezeki dari Allah, Allah berikan kepada kita bentuk kasih sayangnya, walaupun kita tak pernah meminta. Napa? Kahana adalah kena napa? Ya Allah, Nabi napa? Hana mendengar tapi kenapa yang nanti tapi kita tidak ingat, tapi ada diberikan Allah. Niat yang mesti kita sadari. Kita tidak sukses, katanya anak berhasil, anak kita sudah berhasil, nikmat. Kita tidak kaya, anak kita kaya, nikmat. Kita bodoh, anak kita penghafal Quran, nikmat. Kita enggak bisa apa-apa, anak kita bisa apa-apa, nikmat. Nikmat Allah berikan. Kadang-kadang hanya badanya, nabak akak tanya, nabak abang tanya, nabak adik tanya, nabak anak tanya, nabak cucu tanya, nikmat. Kadang tanya kau tengku tapi anak dah tengku. Kadang tanya kau ulama tapi anak dah ulama aja kau ulama. Nikmat. Nikmat dari Allah. Dari ragam macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah hanya minta dua. Pertama, fasalli li rabbika, salat. Kedua, wanhar, berkurbanlah. Allah hanya minta dua. Salatlah. Salat hari raya kalau dalam konteks ayat ini. Tapi kalau kita ingin perluas, salat-salat yang kita kerjakan, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka.
Hai wahai ayah-ayah, perintahkanlah kepada anakmu, perintahkanlah kepada istrimu. Wahai para ayah, perintahkanlah kepada keluargamu untuk menegakkan salat. Wastabir 'alaiha. Katakan kepada mereka, sabarlah melaksanakan salat itu. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Kami tidak minta rezeki kepada kalian, kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian. Man temayang ke hanahe temayang ini. Pane nahe temayang. Man bo duduk tagai. Tapi walaupun salat ini tidak berat, yang paling berat dalam kehidupan kita salat. Tapi berapa banyak nikmat yang Allah berikan, apakah itu kita sadari atau tidak? Yang kedua, wanhar, berkurbanlah. Gaji itu bulan juta. Tanya guru, tanya dosen, sertifikasi, kalih juta, utama, kang 6 juta. Tanya na pangkat na jabatan, kagaji tunjangan pangkat jabatannya lah. Oh dapat sapat, 30 juta. Tibulian. Nah ya 15 juta. Mamnya 10 juta tibulian. Tibulian kali ju 12 bulan. Gelakai oleh Allah 2 juta narto sagai. Tambah kami 2 juta nardo atau tambah lemo 7 tu. Man 2 juta nardo tak bandingkan buna dengan tibulian 30 juta. Ana mepat. Itu belum lagi Allah berikan kesehatan. Peng yang 30 juta yang kadang-kadang berkat. Hanabeh lagi habis tidak habis. Tapi habis membawa keberkahan, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dia manfaatkan pada tempat yang Allah ridha dan Allah cinta. Di antaranya korban 2 juta na bertu. Ini apa dinda kami? Tamanya 26 25 sekitarnya. 5 juta. Kami 5 juta tertu atau 5 juta 200. Tidak sampai 50% daripada gajinya tiap bulan. Oi kamu tunggu ke pensiun. Nah, ada ke pensiun tapi menyesuaikan diri lah. Kabeh tak pergi hotel masa ada kerja jamun. Ini yang perlu tugas membandingkan ini. Nyata lagi. Bukan anak yang disuruh sembelih tapi ternak. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam anaknya. Hai Ibrahim, banyak nikmat yang telah kau berikan kepadamu. Bena nikmat diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dulu pernah bernazar kepada Allah. Katanya Nabi Allah Ibrahim kepada Allah, ya Allah, jangankan ternakku, bila suatu ketika nanti aku punya anak, kau suruh berkorban, kau suruh sembelih, maka anak itu pun akan ku sembelih. Kata Allah, Ibrahim, kau sudah punya anak itu, Ismail. Tunaikan nazarmu. Tunaikan nazarmu. Ditunaikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu diganti dengan seekor kibas yang amat besar. Ini yang mesti kita pahami. Setiap kita punya potensi untuk mendapatkan itu. Dan kita harus paham bahawa di antara cara untuk mensyukuri atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kurban itu, udhiyah. Kurban itu sebagai cara, sebagai media, instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kurban. Maka namanya kurban. Kurban itu secara etimologis, secara lugatan itu maknanya mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan dalam kitab digambarkan itu ada hadis dalam Sabilal Muhtadin digambarkan sebuah hadis, bahkan sampainya pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dari kurban yang kita lakukan sebelum darah hewan yang kita kurbankan itu menyentuh bumi.
Otak tasi kami kita biar darah, nyan segalam darah nyan rut kenang tanah, awai teruk pahala ke di Allah. Main kami kamu dipek pada tanah, ada kamu dipek pada tanah, pi awai teruk pahala ke di segalam itu biar kenang tanah darahnya. Begitu besar pahala. Kalau salat itu bentuk kita dekat dengan Allah. Salat. Dimensi salat, dimensi hubungan transendental seseorang kepada Allah. Tapi korban ini dua dimensinya. Ada dimensi teologis namanya hubungan kita dengan Allah. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging hewan yang kita korbankan, darah hewan yang kita korbankan, seluruh anggota tubuh hewan yang kita korbankan. Yang sampai kepada Allah adalah keikhlasan kita. Ini namanya dimensi teologis. Ikhlas yang sampai kepada Allah, takwa kita yang sampai kepada Allah. Yang kedua dimensi sosiologis, daging hewan yang kita korbankan sampai kepada si fakir, sampai kepada si miskin. Orang yang berkorban disayang Allah, orang yang berkorban disayang sesama manusia. Orang yang pelit dibenci Allah, orang yang pelit dibenci manusia. Bahkan kadang menyoyi kurban kan kurban tanya daya indat kurban gop mentang rumah gop tenang luar biasa. Nah pengalaman tiga kata po yang tak indatnya kan kurban tanya kurban go yo indat padanya indat tu rumah je ikut lagi alhamdulillah mentang tingat ke kelong padahal kurban go ikut mentang tinggal tingkatnya mentang senang pun memang atratanya memang milik kita yang kita berikan kepadanya, memang kurban kita yang kita persembahkan kepadanya, pastilah lebih senangnya lagi. Ya tingkat kurban kau mentang itu mekun mentang tinggal ke lu pikir anak tinggal ke le badro kakaya senangnya luar biasa. Allah senangnya Allah kepada orang yang berkurban itu sebelum darah tetesan darah dari hewan yang kita kurbankan menyentuh bumi, sudah duluan pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akaltum ni'mata rabbikum, kata Syekh Ibrahim bin Adham. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Walam tashkurulah, pada saat kalian enggan bersyukur kepadanya, akibatnya hatimu mati. Ketika hati mati, doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak mustajabah. Karena sumber dari segala kebaikan itu hati. Idza saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh. Bila baik hati, baik semuanya. Rusak hati, rusak semuanya. Sampai Nabi mengatakan, kalau kamu ingin tahu baik atau buruk, tanyakan pada hatimu. Hati inilah yang menjadi kepala dalam kehidupan kita. Hati. Maka ada jalan diperbuat hati-hati ya? Hati-hati jalan anda sedang diperbaiki. Padahal hati nampak tempat yang lihat mata enggak dibuat mata-mata. Yang jalan kaki, yang rem Honda kaki, yang boleh pegah, ai pegah ini pegot. Ai dekat kapal Honda. Hayaki dekat kapal Honda. Yang gah-gah Honda atau jarau, hai jarau hati. Maka orang-orang yang pada saat dia kenal Allah lalu dia sembah Allah, pada saat dia baca Quran bukan hanya sekedar baca, dia dalami, dia pahami lalu dia amalkan. Bukan hanya sekedar yakin dengan kematian tapi dia persiapkan bekal. Bukan hanya sekedar dia mendapatkan nikmat daripada Allah lalu dia syukuri, membuat hatinya menjadi qalbun salim, hati yang damai, hati yang tentram,
Kalau seandainya kita kenal Allah lalu tidak menyembahnya, makan nikmat Allah tapi tak pernah mensyukurinya, baca Quran tapi tak pernah mengamalkan isinya, yakin akan mati tapi tidak mempersiapkan bekal, hati kita ini akan menjadi hati yang sakit. Sakit hati. Hati sakit. Hati ini seperti besi berani, kayak magnet. Kalau hati bersih melihat kebaikan, connect langsung aja. Kalau hati bersih ketika melihat kebenaran, connect, tidak gerau. Tapi menyate sakit, kalbun marid, bahkan yang lebih parah adalah kalbun mayit, sudah mati hatinya, mati hati. Kalau hati sudah mati, kebenaran enggak masuk lagi. Kebaikan handuh le, atai pegah legop madum salah atas butoi hai dah dengar. Kebaikan enggak mau kita dengarkan, majlis taklim tidak mau kita hadiri. Kenapa malas kita hadiri? Karena hati ini. Hati. Rumah besar tapi terasa sempit. Ubi raya rumah halaman empah raya, tapi karena hati kamate terasa sempit. Tapi ada orang rumahnya kecil, halaman rumahnya kecil, ikut rumah bak mamplam sagai je dah pula tiba me dah pula medua apa hana padu payah duk cuma mamplam. Tapi karena hati bunuh luah hati bobo mamplam demo hana sakit hati. Tapi menyobrok hati ke bak mamplam bengeh adu adun ke hana kamu boh lo nah ka bengeh ke bak mamplam nya kukoh bak ke meh. Untung hanai jewoi bang mamplam nekoh juga deh. Ai ku dangli ke rumah drone temayang 3 tan. Mbak kaya begini. Nikmat. Bahkan rasa syukur kita itu nikmat. Maka di antara kata para ulama, supaya kita tidak sombong dengan ibadah yang kita kerjakan ini, supaya kita tidak angkuh dengan ibadah maghrib kita hari ini, supaya kita tidak ego dengan ibadah yang kita kerjakan pada malam ini, di antara yang dianjurkan kita harus sadar betul bahwa yang menggerakkan langkah kita hadir ke sini, yang membuat hati kita tergugah mendengar tausiah pada malam ini, itu juga nikmat dari Allah. Itu saja nikmat dari Allah. Kalau seandainya Allah tidak memberikan nikmat itu kepada kita, ada tem dua ini, ada tem dua dia pakai kopi kira tu. Oh dia kan ada menglam tu. Tapi handa tebi ti pakat dengan KWA dia, handa tebi juga trip dah ni siapa ni. Dah balah entu mendang ai tengah burung dah dua. Kai WA ada debit ladom hana WA ge WA ikutnya kat debit kah juile kat debit 3 hana bangan yang bandingkan ke refleksi Syekh Ibrahim bin Adham. Refleksi ini penting untuk mendeteksi, karena yang bisa mendeteksi penyakit-penyakit rohani adalah pakar-pakar rohani. Yang bisa mendeteksi penyakit-penyakit jasmani, para doktor-doktor jasmani. Katanya yang sakit mata depukon, bah doktor mata katanya. Tanya berlihat depu sakit lambung atau hana, bah doktor lambung katanya. Sakit hati. Nyan bila yang sakit nyan adalah hati organ, tanya mbak doktor hati, doktor limpa, bagian hati. Maka hati terbagi dua. Hati terbagi dua. Ada hati organ, liver itu dalam bahasa Inggris. Ada hati kasih sayang, nur cahaya ilahi, namanya kalbun, namanya fuadun, namanya lubun, namanya sadrun, nurani. Nurani itu yang terdeteksi, bukan hati organ. Kalau hati organ, tidak ada hati organ, mati dia.
Karena hati organ bagian daripada alat vital. Baik dah pergi tanya alat vital tanya tagai kau ada talain naci alat vital. Mata alat vital, jantung alat vital, hati organnya alat vital. Perut alat vital. Jadi organ. Kalau yang sakit hati organ, pergi ke doktor. Ini yang sakit bukan hati organ, hati kalbun, hati fuad, yakni hati yang di dalamnya Allah taburkan cahaya ilahiyah di dalamnya, sehingga dari sana kita kenal kebenaran, dari sana kita paham akan kebaikan. Yang ke nurani, yang ke Aceh nurani. Na partai apa? Tapi hana lungkun, anu begah partainya, matu ji lung begah nuraninya. Nya nurani itu kan punya soal rohaniah. Ketawa, senyum, pelawak. Kenapa pelawak Jakarta nya bukan menderita oleh pelawak. Tapi pelawak. Tapi udah menderita. Masalah banyak, tapi ibu kem tapi itu tailor kem klik le ikut orang kem ikut orang klik. Masalah terjadi perceraian, broken home, mana nak betul kena narkoba, macam-macam lah kejadian. Kenapa? Karena soal-soal rohani ini dia hanya bisa diberikan asupan-asupan rohani. Untuk menyehatkan jasmani kita hanya bisa kita berikan kebutuhan jasmani, makan minum, salat, zikir, baca Quran. Untuk si rohani. Jangan sampai kita lupa si rohani, tapi hanya ingat saja akan si jasmani. Rohani kita lihat, jasmani pun perlu kita pertimbangkan. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini dari 10 pesan Syekh Ibrahim bin Adham, ingatlah 4 pesan itu. Karena di antara yang 10 itu yang paling penting adalah 4 perkara itu. Karena 4 perkara itu adalah sesuatu yang terkait dengan kehidupan kita. Allah sebagai Tuhan, tunaikan haknya. Baca Quran, pelajari, tak ikut nak pengajian tafsir malamnya biasa. Dalami, lalu kita amalkan. Kenali akan nikmat-nikmat Allah. Mulai daripada yang paling kecil sampai yang paling besar. Mulai daripada dalam diri internal kita sampai daripada eksternal kita. Dari dalam dan dari luar. Lalu perhatikan, deteksi saja berapa banyak nikmat yang sudah kusyukuri. Di antara cara mensyukuri nikmat, menempatkan nikmat pada tempat yang Allah ridha dan pada tempat yang Allah cinta. Mati bukan hanya sekedar untuk diyakini. Mati bukan hanya untuk sekedar dipahami. Mati juga untuk dipersiapkan bekal di akhirat. Kon hanya yakin mentang, nak yakin ke mati yakin. Kon hanya yakin mentang. Tapi mempersiapkan bekal menuju kematian, sehingga pada saat kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan yang tenang. Golongan yang mardiyah, mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menjadi motivasi bagi kami yang menyampaikan kepada seluruh Bapak Ibu jemaah maghrib yang mendengarkan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.